Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus yang menulis banyak surat dalam Perjanjian Baru, ada 13 surat termasuk surat Galatia ini, adalah salah satu orang yang bertobat pertama dalam kekristenan. Bahkan dia yang ditobatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia ditemui Tuhan Yesus dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia bertobat, dan yang semula menjadi pengikut hukum Taurat yang sangat ketat, kemudian dia menjadi pewarta Injil yang paling bersemangat, sehingga kita bisa memaklumi kalau dia mempertentangkan antara hukum Taurat, antara sunat atau segala peraturan dari hukum itu dengan kebebasan mengikuti Tuhan Yesus dengan iman. Jadi Paulus di dalam surat di Galatia dari kemarin kita dengar bagaimana dia meminta supaya umat-umat di Galatia itu sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan dengan mengikuti Kristus. Dan hari ini kita mendengarkan bagaimana kalau mengikuti Kristus itu bukan hanya percaya kepadanya, tapi merasakan apa artinya menjadi miliknya. Saya menjadi milik Kristus. Nah, ini tentu tidak mudah untuk dirasakan, untuk dihayati. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu mungkin lebih mudah untuk menyatakan cinta, mencintai, mewujudkan cinta. Tapi untuk merasakan dicintai itu mungkin tidak mudah juga. Ya. Karena untuk merasakan dicintai juga penting. Bukan hanya untuk mengasihi, menunjukkan cinta kasih, tapi merasakan dicintai juga tidak mudah. Kalau Anda perhatikan gambar Yesus mengetuk pintu itu, dalam gambar-gambar itu tidak ada pegangan dari luar, pegangannya dari dalam. Tuhan Yesus hanya ketuk pintu, tapi yang membuka adalah kita. Kalau kita buka dari dalam, Tuhan Yesus masuk. Kalau kita tidak buka, dia tidak bisa masuk. Jadi walaupun Tuhan Yesus mencintai kita setengah mati, bahkan sampai mati di kayu salib, tapi kalau kita tidak bisa merasakan cintanya, ya tidak ada gunanya. Ada buku itu yang berjudul Mencintai Pria Sulit. Jadi istrinya biar mencintai setengah mati, tapi karena suaminya itu pria sulit, tidak bisa merasakan cintanya, ya sepertinya mental itu cinta itu, tidak masuk di hati, tidak bisa dirasakan oleh suami yang pria sulit itu. Ada juga seperti itu, sehingga saudara-saudari, kita kadang-kadang perlu kalau berdoa, merenung, mohon kepada Tuhan untuk bisa merasakan cinta Tuhan, merasakan dimiliki oleh Tuhan, bagaimana rasanya menjadi milik Kristus. Seperti kamu kalau suami istri, anak-anak dalam keluarga itu saling memiliki. Mungkin memiliki barang juga bisa lebih terasa, memiliki mobil baru, HP baru, rumah baru, memiliki. Nah, jadi tadi dalam surat kepada umat Ibrani, kita yang dimiliki oleh Kristus itu hidup dalam roh dan menjauhkan diri dari semua tadi yang disebut ya, kecemaran dan percabulan, dan mengalami sukacita, damai sejahtera, ya, dan kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Hidup dalam roh. Dipertentangkan oleh Paulus dengan hidup dalam daging, ya. Hidup dalam daging, dalam hawa nafsu, dalam egoisme, dalam kepentingan diri, dilawankan dengan hidup dalam roh. Roh kita itu di mana, ya? Kadang kita membayangkan roh itu ada di dalam diri kita, ada dalam hati kita.
Hati kita isinya atau diri kita isinya organ-organ itu. Kalau dokter bedah kan isinya daging-daging saja. Roh melingkupi kita, saudara-saudari. Roh itu lebih besar dari tubuh kita. Roh itu melindungi kita, melingkupi kita. Daya roh itu adalah roh Tuhan sendiri, roh kekuatan Kristus yang menjadi perisai bagi kita dan menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik tadi itu, yang hidup dalam roh itu, yang dipertentangan dalam hidup dengan daging. Jadi roh itu adalah perisai hidup kita, rahmat Tuhan yang melindungi kita, hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam tubuh, di dalam daging. Jadi roh itu bukan di dalam diri kita lalu nanti yang saya renungkan mati lalu rohnya lepas pergi keluar atau apa. Jadi hidup kita memang ini misteri ya. Kita memang punya tubuh ini, tapi kita tidak sama dengan tubuh kita ini. Karena kita bisa berdoa, bisa mencintai, sedang tubuh kan bisa nyanyi, makan, minum, tidur. Dokter tahu organ tubuh itu hanya materi, fisik. Tapi diri kita, yang namanya kita, itulah diri kita yang sesungguhnya hidup dalam roh itu. Dan tadi dalam Injil Tuhan Yesus lebih sederhana menyatakan bahwa hidup di dalam roh itu adalah yang tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat tadi, melainkan orang yang mengutamakan keadilan, cinta kasih, yang menekankan pentingnya memelihara hati atau yang di dalam, karena yang di luar itu ngikut yang di dalam. Jadi bersihkanlah yang di dalam, maka yang di luar juga akan menjadi bersih.